Pada tanggal 21 Desember tahun 1988, pada malam yang dingin dan akhirnya dingin hanya 4 hari sebelum Natal, penerbangan 103 Pan Am lepas landas dari Bandara Heathrow London menuju New York City. Di antara 259 penumpang dan awak adalah 190 orang Amerika. Mereka tidak pernah sampai di rumah. Kurang dari 40 menit setelah penerbangan, pesawat meledak di atas langit di atas Lockerbie, Skotlandia, menewaskan semua orang di dalamnya dan 11 orang Skotlandia di darat. Hingga 9/11, itu adalah salah satu tindakan terorisme udara paling mematikan di dunia dan salah satu tindakan terorisme internasional terbesar dan paling kompleks yang pernah diselidiki oleh FBI. Memecahkan kasus ini membutuhkan kerjasama internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jam demi jam kerja yang melelahkan. Dengan ledakan di udara setinggi 30.000 kaki, puing-puing menghujani lebih dari 845 mil persegi di seluruh Skotlandia. Agen FBI dan penyelidik internasional menyisir pedesaan dengan tangan dan lutut mencari petunjuk di hampir setiap helai rumput, akhirnya menemukan ribuan bukti. Mereka juga melintasi dunia, mewawancarai lebih dari 10.000 orang di banyak negara. Partisipasi dalam penyelidikan adalah serangkaian organisasi polisi internasional dari negara-negara seperti Jerman, Austria, Swiss, dan, tentu saja, Inggris Raya termasuk Skotlandia. Akhirnya, spesialis forensik dari FBI, CIA, dan tempat lain menentukan bahwa salah satu fragmen yang ditemukan di tanah, tidak lebih besar dari thumbnail, berasal dari papan sirkuit pemutar radio kaset. Bukti kecil itu membantu memastikan bahwa bom telah ditempatkan di dalam radio dan tape dek di dalam koper. Fragmen kecil lainnya, ditemukan tertanam di selembar kemeja, membantu mengidentifikasi jenis pengatur waktu. Bukti ini mengarah pada 2 operasi intelijen Libya. Pada November tahun 1991, AS dan Skotlandia secara bersamaan mendakwa pasangan itu karena menanam bom. Pada tanggal 31 Januari tahun 2001, setelah bertahun-tahun bekerja untuk mengekstradisi para pria dan membawa kasus tersebut ke pengadilan, Abdel Basset Ali Al-Megrahi dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Rekan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Baru-baru ini, pemerintah Libya secara resmi menerima tanggung jawab atas pemboman tersebut dan telah setuju untuk membayar hampir $3 miliar kepada keluarga para korban. Mantan Direktur FBI Robert Mueller, yang memimpin penyelidikan sementara Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, menggambarkan dampak kasus itu secara pribadi. Para polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan akhir Skotlandia telah membangun sebuah gudang kayu kecil di mana menyimpan berbagai efek dari mereka yang berada di pesawat ketika pecah di langit, sepatu kets putih yang tidak pernah lagi dipakai oleh pesawat, remaja, kaos Syracuse tidak pernah lagi dikenakan oleh siswa Syracuse, dan pakaian sehari-hari serta barang-barang pribadi lainnya. Barang-barang biasa ini dibawa pulang kepada saya, dan melambangkan bagi saya, rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan oleh mereka yang keluarga, teman, atau rekan kerjanya meninggal malam itu. Petik 2.